أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق yang kami hormati ahli bait atau keluarga besar ahli rumah, yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Penyampaian F39 dan sekitarnya, dan Hidayah, subhanallah. Mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah, amin. Yang kami hormati ibu-ibu pengurus, ibu-ibu anggota yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat serta taufiknya jualah kita semua dapat berkumpul, bersilaturahmi, bertatap muka kembali dalam rangka sekaligus memperingati kelahiran Rasulullah SAW. Artinya kita memperingati maulid Nabi besar kita Muhammad SAW. Kemudian salawat beriringan salam senantiasa kita kirimkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumul qiyamah nanti, dan insya Allah kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang kami muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita mengadakan acara apapun, apalagi ini kita sekaligus memperingati kelahiran Rasulullah SAW. Artinya tidak afdal apabila kita tidak mengawali acara kita dengan istighfar, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Setiap kita membaca Yasin, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, ini Sajadah, ini surah Al-Kahfi, Al-Mulk, kita setiap membaca surat tersebut hendaklah kita awali dengan istighfar. Paling tidak istighfar pendek itu, karena Allah berkata di dalam hadis qudsi, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Kata Allah, beruntunglah bagi hambaku mendapat buku catatan amalan nanti di padang mahsyar, paling banyak catatannya istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beristighfar kepada Allah berarti kita benar-benar takut, takluk, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kenapa kita awali dengan pembacaan umul Al-Quran setiap acara apapun? Karena Al-Fatihah adalah ibu dari Al-Quran. Tanpa Al-Fatihah Allah berkata, aku tidak akan menciptakan Al-Quran kecuali ada Al-Fatihah. Kecuali Al-Fatihah, karena kalau tidak ada Al-Fatihah kata Allah, aku tidak akan menciptakan 29 juz tersebut. Karena surah Al-Fatihah itu ibu-ibu ada di setiap surah dalam 20 juz tersebut. Begitu juga Allah berkata, nah laulaka ma khalaqtul aflaka. Aku tidak menciptakan bumi dan langit, tidak kuciptakan alam ini tanpa nama Nabi Muhammad hadir di bumi ini. Kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW di bumi ini, Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi. Karena Allah menciptakan langit dan bumi itu dari cahaya nur Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita baca Al-Fatihah artinya ibu dari Al-Quran. Apabila kita membaca Al-Quran tanpa Al-Fatihah, berarti Al-Quran itu tidak mempunyai ibu. Begitu juga setiap ini Nabi
penghulu dari sekalian Nabi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perbanyak membaca sholawat, apalagi bulan ini bulan kelahiran beliau. Banyak bersolawat. Apabila kita bersolawat, maka kita akan memudahkan semua urusan kita. Apapun yang kita berbuat dengan perbanyak bersolawat, insya Allah urusan kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata kita tidak bersolawat kepada beliau, maka jangan diharap ketemu dengan beliau di waktu padang mahsyar nanti. Maka Nabi menjelaskan, apabila seorang umatku tidak bersolawat kepadaku, jangan diharap ketemu dengan aku ketika kita berkumpul di padang mahsyar. Apabila kita tidak bertemu dengan Nabi kita, maka sia-sialah ibadah kita. Karena kata Allah, beribadah kepada aku, ya, beramal soleh, tetapi tidak bersolawat. Maka ketentuan kita masuk surga itu adalah solawat. Solawat itu supaya kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mendapat pertolongan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap tahun seluruh dunia memperingati kelahiran beliau. Karena di dalam ini Ibu, ketika Nabi kita dilahirkan, Nabi kita dipangku oleh malaikat Jibril alaihi salam. Nabi kita dipangku oleh malaikat Jibril alaihi salam. Tidak sama dengan manusia lainnya. Kalau manusia lainnya dipangku sama ibu bapaknya. Kalau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipangku oleh malaikat Jibril. Penghulu daripada sekalian malaikat adalah malaikat Jibril alaihi salam, karena beliau adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Jibril memanggil Nabi kita Ibu ketika beliau lahir. Apa kata beliau? Anta adalah Yasin. Yasin yang kita baca tadi Ibu, itu adalah gelar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anta adalah Khoha, anta adalah Hammin, anta adalah Waliyul Mudusil Azim. Nah, kata Jibril alaihi salam, engkau adalah Yasin wahai Muhammad, engkau adalah Toha, engkau adalah Hammin, engkau adalah wali orang-orang mukmin. Subhanallah, dari beliau paling tinggi derajatnya, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita dianjurkan berbanyak bersolawat. Dulu pernah saya kasih ibu-ibu solawat Ibnu Abbas, ya. Solawat Ibnu Abbas, solawat apa lagi? Buat apa Ibu? Nah, solawat Nabi Daud, solawat apa lagi? Badriyah. Ada tak yang hafal solawat Badriyah? Nah, di situ disebutkan. Aduh Ibu, kalau tidak salah rumah Ibu di situ di belakang ini Ibu, di belakang rumah makan yang pernah saya mandikan jenazah itu. Nah, di belakang ini rumah Ibu EP kalau tidak salah. Nah, pernah saya kasih solawat Badriyah. Nah, solawat Badriyah ini satu kali kita baca, nilainya sama dengan kita baca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sama dengan kita baca salawat biasa 1000 kali. Jadi satu kali berbanding 1000. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil asli nuraniyah walam atil qabdatir rahmaniyah. Ada yang ingat Bu? Wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asrafis suratil bismaniyah wa ma'damil aswaril rabbaniyah wa qadainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wal rutbatil aliyah wa min darajatin nabiyyuna tahta liwa'ihi wa hum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tub'atsu man afnaita wa sallama tasliman kasiran ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Apabila kita baca habis sholat asar 3 kali, habis sholat fardu subuh 3 kali, maka insya Allah kita tidak akan pernah dihina oleh Allah ketika kita berkumpul di padang mahsyar. Syajaratil asli nuraniyah. Allah menciptakan nur Nabi kita itu sebelum Nabi Adam alaihi salam. Maka itu yang dikatakan oleh Allah, andai kata tidak ada namamu di dunia ini wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan langit dan bumi. Syajaratil asli nuraniyah. Allah taruhkan Ibu, Allah titipkan nur Nabi kita itu di atas sajarah. Sajarah itu artinya pohon.
walam atil qabdatir rahmaniyah, nabi yang penuh dengan rahmat. Rahmat yang diberi Allah kepada utusan Allah adalah Nabi Muhammad yang penuh dengan rahmatnya. Walam atil qabdatir rahmaniyah wa mahkanil asrari rabbaniyah, dia adalah nur nabi kita. Wa mahkanil asrari rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah, sifatnya yang paling tertinggi ketimbang nabi-nabi yang lain. Nah, istifaiyah walam atil wa mahkanil asrari rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah. Nah, subhanallah, jasadnya lebih mulia daripada seluruh manusia yang ada di dunia ini. Maka kita, kalau nabi yang lain ibu tidak pernah kita membaca sholawat kepada beliau kecuali Nabi Ibrahim alaihi salam yang berada di dalam tahiyat yang terakhir. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, tidak ada yang namanya kama shallaita ala sayyidina Musa, tidak ada kama shallaita ala sayyidina Adam. Yang ada di dalam tahiyat yang terakhir lawan dari Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Begitu juga nanti ibu, apabila kita ini sudah berpisah jasad dengan ruh kita, maka kita akan masuk ke dalam ringko-ringko, akan dihantarkan ke masjid, maka akan disolatkan kita. Takbir pertama kita akan dibacakan Al-Fatihah, takbir yang kedua kita dibacakan sholawat seperti tadi. Takbir yang ketiga kita sudah dibacakan Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau kita sudah terbujur kaku, kita akan tidak bisa lagi untuk membaca sholawat. Yang ada orang yang menolakkan kita yang membaca sholawat, maka lazimkanlah, dawamkanlah untuk membaca sholawat. Kemudian kita perbanyak membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, supaya kita mendapat uswatun hasanah. Karena yang kita peringati ini ibu adalah uswatun hasanah. Nanti kita yang mempunyai kebaikan dan kebajikan mempunyai uswatun hasanah, tidak ada bandingannya dengan nabi-nabi yang lain. Mudah-mudahan kita di bawah pimpinan Fatimah Az-Zahra, putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senang dengan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang umatku senang dengan membaca tasbih tahmid takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dibawa pimpinan putriku ketika kita berkumpul di padang mahsyar. Insyaallah kita gampang menuju surganya Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullahal azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullahal azim. Di samping kita memuji Allah, bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, yang mengagungkan Allah, kemudian kita juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, barang siapa seorang umatku yang senang membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim, astaghfirullahal azim, maka dia akan dibawa pimpinan putriku nanti. Karena putrinya ibu Fatimah Az-Zahra itu pernah memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai ayahku, aku memohon kepada engkau wahai ayahku, tolong aku carikan ini pembantu di rumah supaya meringankan bebanku. Kata putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri kesayangannya ibu. Kenapa Rasulullah itu sangat sayang dengan putrinya yang paling borok, yang paling kecil? Karena Fatimah Az-Zahra itu ibarat pinang belah dua dengan Nabi kita. Yang paling mirip di antara 7 orang putra putrinya, yang paling mirip adalah putrinya yang bernama Fatimah Az-Zahra. Maka Nabi menjelaskan, apabila seorang umatku menyakiti putriku, berarti umatku telah menyakiti aku. Apabila umatku menyenangi putriku, berarti umatku senang dengan aku, kata Nabi. Jadi jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ibu-ibu, wahai putri kesayanganku, tidak usahlah engkau pakai pembantu, karena yang meringankan ini beban engkau di rumah tangga, ya, banyak-banyak membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallah bil azim, astaghfirullahal azim. Semua pekerjaan yang ada di rumahmu akan menjadi ringan. Jadi kita banyak bertasbih, tahmid, takbir pada Allah itu untuk meringankan pekerjaan kita di rumah tangga. Insya Allah kita
ya mencontoh putri Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa cinta dengan kita. Maka kita wa atiillaha wa atiiur rasul. Nah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Jangan kita sekali-kali cuman ya mengerjakan amal soleh, sholat, ya, membaca Al-Quran, istighfar, tapi kita tidak pernah bersolawat. Karena Allah sendiri yang berbicara, Ibu. Allah sendiri yang berkata, mengucapkan. Nah, mengucapkan apabila seorang hamba-Ku ya tidak bersolawat kepada Nabi, kepada utusan aku, maka akan susah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Karena yang menentukan masuk surga itu adalah syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan dalam doa laporan kita, Ibu, dalam laporan kita kepada malaikat penjaga kita, baik di pagi hari maupun di sore hari, wasyafa'ata hakun, setelah kita ditimbang, wal mizan. Mizan itu timbangan. Setelah kita ditimbang, apabila berat ke kanan, maka kita mencapai ini air telaga. Itu yang dinamakan syafaat. Wasyafa'ata hakun. Kita mendapat syafaat, mendapat minum air telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seorang hamba, kata Allah, dapat meminum air telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak akan bekal haus selama-lamanya. Nah, apabila kita mendapat minum air tersebut, maka kita akan meluncur menuju Shiratal Mustaqim, tikian yang paling sulit ditempuh. Nah, maka kalau kita sholat kita bagus, busuk, ikhlas kita mengerjakan, Ibu, insya Allah kita melewati tikian Shiratal Mustaqim itu bagaikan kita mengedip mata, bagaikan kita melewati tikian Shiratal Mustaqim itu bagaikan kilat. Nah, maka sholat kita jangan diabaikan. Apabila seorang hamba Allah mengabaikan sholat, jangankan meninggalkan sholat, mengabaikan, melalaikan saja, kita bekalkan di apa dulu, Ibu? Ditonis dulu masuk ke dalam neraka Allah. Nah, dicuci dulu, di laundry dulu. Jadi jangan kita menganggap sepele. Sholat itu jangan kita anggap sepele. Kita anggap itu semua pekerjaan kita bagaimanapun pentingnya, Ibu, kita tinggalkan dulu. Apalagi sudah dipanggil kita, Ibu, as-sholatu khairum minan naum. Nah, walaupun ngantuk macam mana pun, Ibu, kita tinggalkan ngantuk itu di kasur, kita tinggalkan ngantuk itu di bantal. Jangan kita peluk, tambah dipeluk boleh, tambah diperbaiki bantal, itulah yang membahayakan kita. Maka kita mengikuti uswatun hasanah, mencontoh diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap langkah lambaian tangannya, Ibu, kita contoh beliau. Nah, kalau beliau itu mengerjakan ibadah sholat, apalagi di sepertiga malam, sampai kakinya bengkak, maka Siti Aisyah berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau berlebihan untuk beribadah kepada Allah, sementara engkau sudah dijanjikan oleh Allah, sudah dipastikan oleh Allah bahwa engkaulah yang orang pertama memijak tanah surga. Tapi beliau berkata, aku ingin mencontohkan kepada ummati. Dia terlalu cinta dengan kita, Ibu. Dia takut kita dimasuk ke dalam jurang yang berbahaya. Maka Rasulullah itu memberi contoh kepada kita yang baik-baik. Nah, beliau mempunyai akhlakul karimah yang tinggi. Kalau kita tidak mempunyai akhlakul karimah, berarti sholat kita belum sampai ke Lauhil Mahfuz. Sholat kita belum sampai mencapai Sidratul Muntaha, langsung ke mustawa. Maka kita sholatlah dengan khusyuk. Kita hendaklah menjadi pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sidik artinya benar, jujur. Yang kedua, amanah artinya beliau terpercaya. Maka beliau diadakan menjadi utusan Nabi, menjadi utusan Allah, utusan akhir zaman. Tidak ada lagi selain dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau dikatakan yang sidik artinya benar, pakaian beliau, amanah artinya beliau terpercaya. Yang ketiga, tabligh artinya menyampaikan. Nabi tidak pernah menyembunyikan apapun yang dihamparkan oleh Allah di dalam Al-Quran, semua diterahkan di dalam Al-Qurannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, fatona artinya Nabi kita itu paling pintar di antara 25 orang Nabi. Makanya Nabi kita terpilih menjadi Nabi akhir zaman. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Perbanyak membaca itu, Ibu. Ya
wahai Tuanku, bukan Tuhanku Ibu. Ya Sayyidi, wahai Tuanku. Ya Rasulullah, wahai Rasulku. Setiap kita baca 100 kali habis asar Ibu, 100 kali habis zuhur sampai habis ini subuh, insya Allah apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cintai, insya Allah tercapai. Apapun yang kita tujukan, insya Allah tercapai. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Itu diperbanyak Ibu. Boleh, bagus juga lebih dari 100. Jangan kurang dari 100. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Di zaman Nabi, waktu Nabi masih hidup Ibu, ada seorang pendeta gereja di antara Mekah dan Madinah. Ya, Mekah dan Madinah. Maka di waktu itu ya, Nabi kita berumur 8 tahun. Nabi kita lahir diasuh oleh siapa Ibu? Diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Berumur beliau 2 tahun, maka ya, dikembalikan kepada Siti Aminah. Aminah anaknya putranya Abdullah bin Abdul Muthalib. Ketika beliau berumur 6 tahun, maka ibunya meninggalkan beliau. Berumur 8 tahun, beliau ditinggalkan oleh kakek yang tercinta, datuknya yang tercinta. Maka dia tinggallah dengan pamannya Abu Talib. Sedangkan Abu Talib seorang kafir Quraisy, walaupun dia kakak dari Abdullah bin Abdul Muthalib, tetapi dia ya, menganut agama Kristen. Orang yang disegani oleh orang-orang kafir Quraisy, maka dia berpegang teguh dengan agama beliau. Maka hiduplah Nabi kita dengan Abu Talib. Ketika beliau berumur 8 tahun, maka beliau dibawa oleh pamannya untuk berniaga ke negeri Syam. Kemudian dia dibawa ke sana di pertengahan perjalanan antara Mekah dan Madinah. Dia berhenti di depan gereja. Gereja itu pendetanya duduk di atas sana Ibu, melihat seorang Abu Talib membawa keponakannya. Maka ini pendeta itu langsung berlari turun Ibu. Nah, berkata kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, tolonglah engkau bawa keponakanmu ini ke negeri Mekah kembali. Jangan engkau teruskan berniaga ke negeri Syam. Nah, kenapa kata Abu Talib? Ini adalah yang bukan menjadi sayyidil alamin. Sesuai dengan kitab Injil yang saya baca, saya lihat dari wajahnya sampai ke ujung kakinya, inilah yang bakal menjadi pemimpin sekalian alam. Kalau engkau tidak percaya, wahai Abu Talib, kata pendeta tersebut, coba buka bajunya. Di belakang Ibu, antara bahu kanan dan bahu kiri, di situ tercatat ini di belakang punggungnya tersebut tercatat di situ khatamun nubuwah. Tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad. Maka di situ dicatat di situ khatamun nubuwah, annahu la ilaha illallah, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Ada di antara bahu kanan Nabi dan bahu kiri. Nanti apabila Tuhan lanjutkan perjalanan Tuhan, kata Abu Talib, maka anak ini akan berbahaya, akan ada yang menyakitinya, bahkan ada yang mau membunuhnya. Maka Abu Talib Ibu langsung membawa Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Nah, subhanallah. Maka yang saya sampaikan Sayyidi ya Rasulullah tadi Ibu, pendeta tersebut ya selalu membaca ya Sayyidi ya Rasulullah. Karena sebenarnya Ibu di dalam kitab Injil itu ada salawat yang berbunyi demikian, tetapi orang-orang non-Islam itu menyembunyikan. Dia tahu seluk-beluk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau ingkar. Beliau tetap keras hati. Maka dia tetap berpegang teguh ke agamanya. Dia malu sebenarnya Bu. Sebenarnya dia tahu agama Islam itu yang paling lurus, agama Islam itu yang paling mulia. Di atas kemuliaan itu adalah agama Islam. Maka dia selalu membaca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Ibu, subhanallah, akhirnya itu pendeta tersebut masuk Islam. Nah, karena apa yang diamalkan yang membaca ya Sayyidi ya Rasulullah, dia tertera di dalam kitab Injil tersebut Bu. Apabila dibaca, insya Allah ada kelebihannya. Apapun tujuan kita, keinginan kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pendeta tadi apapun yang diinginkannya dia tercapai Bu. Maka dia langsung masuk ke dalam agama Islam. Jadi kita sebagai hamba Allah yang mukmin, sebagai umat Nabi Muhammad yang terpilih, kita ini yang terpilih. Ibu, kenapa terpilih? Karena Nabi Adam pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, di antara umatku dari 1000 umatku berapa orang yang masuk ke dalam surganya Allah? Allah langsung menjawab, wahai Adam, sesungguhnya dari 1000 orang umatmu yang masuk ke dalam surganya Allah ya, 1 orang. Bayangkan Ibu,
umat Nabi Adam dari 1000 orang masuk ke dalam surganya Allah, 1 orang, 999 orang masuk ke dalam nerakanya Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Allah, ya Allah, di antara 1000 umatku yang masuk ke dalam surgamu berapa orang wahai ya Allah? Maka Allah langsung menjawab, wahai Muhammad, sesungguhnya umatmu dari 1000 umatmu yang masuk ke dalam surganya Allah, surganya aku kata Allah sebanyak 500 orang. Subhanallah, mudah-mudahan kita termasuk yang 500 itu ibu. Amin, amin, Allahumma amin. Maka kita perbanyak membaca sholawat. Insya Allah kita termasuk inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya Allah akan memberi kemenangan. Begitu juga Nabi kita sudah tertera di dalam Al-Quran ibu. Yaghfirullahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah telah menyampaikan dosa-dosa Nabi kita maupun umat-umatnya ibu. Kalau kita khusus tawadhu beribadah, insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita maupun dosa terdahulu, bahkan dosa yang akan datang. Kemudian Allah akan menyempurnakan nikmat-nikmatnya. Kemudian Allah akan meluruskan perjalanan kita. Itu yang dinamakan manhaj. Manhaj itu Allah selalu mengawasi kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basir, ya Hafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mujib, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Muqit. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang yakin dan muttaqin. Insya Allah kita yang hadir ini ibu mudah-mudahan calon-calon surganya Allah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Saya tengok di ujung sana bertahan tengok jalan. Mudah-mudahan pikiran akan di rumah ya Bu ya. Insya Allah walaupun sedikit ya Bu ya, mudah-mudahan kita berpegang teguh ke tali agama. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.